Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan. Sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya hari ini ingin mengajak kita sharing dan merenung tentang satu hal, yaitu tentang saudara-saudara kita yang meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam video-video saya, Anda sering melihat beberapa orang mualaf yang akhirnya kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan juga ada orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan kembali kepada Yesus Tuhan. Padahal dia sudah sekian tahun memiliki iman percaya yang lain. Dan beberapa hari terakhir ini saya bertemu dengan beberapa orang yang menyatakan diri rindu ingin kembali kepada Tuhan. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya mereka meninggalkan Yesus Kristus. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak menjadi orang Kristen. Waktu mereka menyatakan kerinduannya kepada saya bertanya tentang satu hal. Kenapa Anda ingin kembali menjadi orang Kristen? Kenapa saudaraku ingin kembali beragama Kristen? Padahal selama ini sudah bertahun-tahun meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memilih Juru Selamat yang lain. Jawabannya semua sama, saudaraku. 90% sama. Yang pertama adalah mereka menjawab, kami rindu dengan Tuhan. Karena selama ini bertahun-tahun kami meninggalkan Yesus, baik yang menjadi mualaf, baik yang beragama lain, menyatakan bahwa tidak menemukan damai sejahtera. Dan yang kedua adalah mereka mendapat perlakuan yang tidak baik, mendapat KDRT dan juga diperlakukan sangat buruk dalam nikah rumah tangga mereka. Karena waktu mereka menjadi mualaf atau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka meninggalkan karena pernikahan. Melihat kondisi ini, saudaraku, bertemu dengan beberapa hal ini, saya akhirnya memutuskan untuk membuat catatan-catatan kecil dalam buku kerja saya. Dan saya menemukan kasus bahwa 90% wanita Kristen yang meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berpindah kepada agama lain, iman percaya yang lain, baik menjadi seorang mualaf atau menjadi orang-orang yang beragama lain, adalah karena pernikahan, karena percintaan. Tapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan tidak menemukan damai sejahtera. Akhirnya mereka merindukan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, waktu saya ketemu dengan mereka bertanya tentang satu hal. Om, apakah masih ada tempat kalau saya kembali kepada Tuhan? Apakah masih memungkinkan saya kembali kepada Tuhan? Saya mendengar pertanyaan itu, saya tersenyum dan saya bersyukur dalam hati. Dan saya langsung katakan, tidak ada kata terlambat, saudaraku. Siapapun boleh kembali kepada Tuhan dan kembali memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menemukan damai sejahtera dan sukacita yang telah hilang selama bertahun-tahun itu. Saya jelaskan kepada mereka tentang beberapa bagian daripada firman Tuhan. Mulai dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama ayat 8-9 sampai dengan 10 untuk mengajak mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan juga Matius 11 ayat 28 bahwa firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan sampai dengan Lukas pasal yang ke-15, cerita tentang anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Bapaknya menyambut dengan sukacita, memberi cincin materai yang baru, memberi jubah yang baru, dan memberi kasut yang baru, serta mengadakan pesta sukacita. Begitu juga dengan Tuhan. Saya jelaskan kepada setiap sahabat-sahabat, orang-orang yang saya temui dan yang menemui saya dalam beberapa waktu terakhir ini. Cukup banyak jumlahnya, saudaraku. Setelah mereka bertanya seperti itu, saya katakan, di saat Anda meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Anda meninggalkan iman percaya sebagai seorang Kristen dan memilih agama lain dengan jalan apapun, dan hari ini di saat Anda kembali kepada Tuhan, pintu keselamatan, pintu pertobatan, pintu pengampunan itu tetap terbuka lebar. Jadi mari datang, saya katakan begitu. Dan mereka menangis, bersyukur, dan meminta bimbingan kepada saya untuk kembali dibimbing, untuk masuk dalam pertobatan, dan dilahirkan kembali sebagai orang yang percaya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita menolak, jangan pernah kita menghakimi, jangan pernah kita membenci jika ada saudara-saudara kita yang meninggalkan Yesus sepanjang hidupnya. Jika ada di antara saudara-saudara kita yang berpindah dari agama Kristen kepada agama yang lain, baik menjadi mualaf atau apapun itu, jangan pernah hakimi mereka, jangan pernah benci mereka. Tapi di saat kita bertemu dengan mereka, mari kita nyatakan kasih dan kebenaran kepada setiap mereka. Dan di saat mereka merindukan untuk kembali kepada Bapa, mari kita tuntun mereka, dampingi mereka, dan bawa mereka kembali kepada Bapa yang mengasihi mereka seperti mengasihi kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini hari-hari di mana banyak orang akan kembali kepada Bapa. Banyak orang akan kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun mereka sudah meninggalkan Yesus sekian tahun lamanya, sekian puluh tahun lamanya. Karena mereka merindukan damai sejahtera yang sejati, yang daripada Roh Kudus Tuhan itu. Jangan pernah lelah, mari bawa setiap orang kembali kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun kita berada, mari terus menyatakan kasih daripada Tuhan dan damai daripada Tuhan yang tak terbatas itu, yang tidak bisa ditemui dimanapun. Karena damai sejahtera dan sukacita itu lahir dari Roh Kudus Tuhan. Salam kemenangan, salam damai sejahtera dan penuh sukacita. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.